Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Yuk, hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Bab. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, yuk kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tapi kiranya Engkau terus pimpin kami, ibadah kami, supaya kami boleh terus mengikutinya dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau tetap memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus kupanggil. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, kita udah masuki bulan Maret nih. Udah nggak terasa ya, kita udah hampir 2 tahun lebih nggak ketemu. Nah, hari ini Lause Golden yang mau cerita. Sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause Golden berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami di rumah saja, tolong pimpin Lause Golden dalam cerita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Di bulan pertama Maret ini, Lause Golden mau cerita tentang mengambil milik Tuhan. Nah, adik-adik siapa ini yang tahu maksudnya apa? Cerita hari ini kita ambil dari Yosua 7. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang Yosua. Jadi suatu hari Yosua tuh diutus oleh Tuhan untuk berperang melawan bangsa Ai. Nah, bangsa Ai ini kecil dan dia tuh adanya di dekat Betawan di sebelah timur Betel. Nah, kota ini karena kecil, penduduknya juga tidak banyak. Maka dari itu, Tuhan mengutus Yosua untuk mengirim 3.000 orang saja untuk berperang dengan kota Ai. Namun ternyata bangsa Israel kalah karena ada 36 orang yang meninggal. Nah, tapi Yosua bingung. Padahal ini kota Ai itu kecil dan kita hanya mengutus 3.000 orang. Kok bisa kalah sih? Kok bisa kita dibunuh sampai 36 orang? Nah, maka dari itu Yosua heran. Yosua pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok Israel bisa kalah lawan kota Ai ini? Padahal kota Ai ini kan kecil. Nah, ternyata Israel tuh dihukum oleh Tuhan. Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Nah, salah satu dari mereka ini ternyata mencuri atau mengambil barang milik Tuhan. Waduh, barang milik Tuhan berani ada yang curi adik-adik. Nah, pada suatu hari Yosua akhirnya mendapati seorang bernama Akan. Nah,
Akan ini nih ternyata yang mengambil barang-barang Tuhan. Dan akhirnya dia mengaku bahwa akan mengambil barang-barang Tuhan. Kira-kira barang apa ya adik-adik yang diambil? Nah, ternyata akan itu mengambil jubah yang sangat, tidak hanya jubah ternyata adik-adik, ada emas, ada perak juga. Nah, barang-barang yang akan ambil ini adalah barang-barang yang harusnya ada di rumah Tuhan. Semua barang yang diambil ini ternyata akan itu sembunyiin. Kira-kira di mana adik-adik sembunyiin ya? Di mana? Dia menyembunyikan jubah, perak, sama emas ini ternyata tuh di bawah tempat tinggal dia, di bawah tanah. Karena zaman dulu belum ada safety box, belum ada bank. Jadinya dia taruh di bawah tanah. Nah, pada akhirnya ternyata si Akan ini dihukum karena dia telah mencuri. Akibat Akan ini yang dia mencuri ternyata tidak hanya Akan, Israel juga tadi kenapa? Israel kalah dalam peperangan dan ada 36 orang yang meninggal karena perbuatan si Akan. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena Allah kita tidak suka kita mengambil barang milik orang lain. Tidak hanya barang milik Tuhan, tapi barang orang lain, barang papa mama, barang teman kita, barang koko cici kita tidak boleh ambil kalau bukan punya kita. Rose Golden punya satu contoh lagi nih adik-adik. Nah, suatu hari ada anak laki-laki bernama Benny. Nah, Benny ini setiap kali ke gereja pasti mama papanya kasih uang persembahan. Nah, pada suatu hari Benny dikasih uang persembahan 10.000. Tapi 10.000-nya ini duit 5.000 dengan 5.000. Pada akhirnya Benny jalan deh ke gereja. Cuk. Ternyata sampai gereja ada bazar adik-adik. Bazar gereja. Nah, wah, Benny melihat di bazarnya ada kentang goreng. Siapa yang suka kentang goreng di sini? Nah, semua aku juga suka kentang goreng. Kamu juga pasti suka dong kentang goreng. Nah, kentang goreng ini ternyata harganya 5.000 rupiah. Tapi Benny pengen banget sama kentang gorengnya. Dan pada akhirnya Benny memakai uang persembahannya adik-adik. Harusnya dia memberikan uang persembahannya 10.000. Tapi ternyata Benny hanya memberikan uang persembahannya 5.000. 5.000-nya buat kentang goreng. Wah, adik-adik, kira-kira perbuatan Benny ini benar atau salah ya adik-adik? Benar apa salah? Salah. Harusnya Benny tidak boleh memakai uang persembahannya untuk membeli kentang goreng. Karena uang persembahan itu punya Tuhan, miliknya Tuhan. Kita tidak boleh memakai untuk yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita mengambil milik Tuhan. Nah, saya juga punya contoh lainnya. Kalau mengambil milik orang lain, kira-kira apa adik-adik? Mengambil barang milik orang lain. Contohnya, pas kalian di sekolah, ada teman kalian yang punya pulpen lucu banget. Pulpennya bisa ada lampunya, ada tip X-nya dalam satu pulpen. Kalian pengen banget pulpennya.
Kira-kira kalian mengambil pulpennya atau kalian minta dibeliin? Nah, kalau kalian mengambil pulpen itu, berarti kalian mencuri. Nah, mencuri itu tidak boleh karena mengambil barang milik orang lain. Tidak hanya mengambil barang, tapi kalau kalian nyontek juga itu tidak boleh. Karena menyontek juga itu hal yang tidak baik. Tuhan tidak suka kalau kita menyontek. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan tidak suka kita mengambil milik Tuhan. Tidak hanya milik Tuhan, seperti tadi cerita siapa? Cerita si Akan mengambil barang-barang milik Tuhan. Mengambil jubah, mengambil emas, mengambil perak. Tapi tidak hanya mengambil milik Tuhan, milik orang lain juga kita tidak boleh mengambilnya. Pokoknya kita tidak boleh mengambil barang-barang atau hal-hal yang bukan milik kita. Nah, jadi kita harus mematuhi perintah Tuhan ya adik-adik. Yuk, kita berdoa. Firman Tuhan sudah selesai. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Lause Golden berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar untuk tidak mengambil hak milik Engkau ataupun milik teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause. Yuk sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya. Oke adik-adik. Nah, bulan lalu ada teman-teman atau kita nih yang ulang tahun. Yuk, kita lihat ya cuplikannya siapa aja yang ulang tahun. Nah, itu dia teman-teman kita atau sekita yang ulang tahun. Yuk sama-sama kita mau berdoa untuk mereka ya.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang bulan lalu usianya bertambah 1 tahun. Kiranya Engkau yang terus pimpin mereka, Engkau yang terus jamah mereka, Engkau berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati sekolahnya mereka, Tuhan berkati papa mamanya juga. Tuhan kiranya mereka terus seturut dengan perintah-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye.